Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila Lacabo, stambuk F551-1905. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 5 tipe data dan aplikasi DBMS. Nah, pasti kata-kata file sudah tidak asing lagi kan? Seperti yang kita tahu, file adalah kumpulan data dan informasi yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam ruang penyimpanan sekunder. Tipe-tipe file itu sangat banyak, namun saya akan membahas tentang 5 tipe file yang sering kita temui. Yang pertama itu yaitu file master. File master atau file induk merupakan file yang terpenting pada suatu sistem. Sebuah file induk merupakan file yang digunakan untuk menyelesaikan tugas pokok tertentu dan dipelihara secara teratur. Contohnya saja, sistem rumah sakit. Sistem rumah sakit memerlukan file tentang catatan pasien, catatan penyakit, dan lain-lainnya. Serta ada juga file daftar gaji dan file mata pelajaran. Jenis informasi pada file induk cenderung tetap, tetapi isinya atau informasinya sering berubah-ubah. Yang kedua yaitu file transaksi. File ini disebut dengan file input. Digunakan untuk merekam data. Contohnya saja yaitu file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan, serta rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan seperti tagihan listrik akan membentuk file transaksi. Sesekali seminggu catatan pada file transaksi digunakan untuk memperbaharui record pada file master. Yang ketiga yaitu report file atau berkas laporan. File ini berisi tentang laporan atau keperluan user yang bisa dicetak pada kertas atau hanya ditampilkan di layar monitor. Contohnya saja, data laporan keuangan atau akuntansi sebuah perusahaan harus mengetahui atau bahkan mencetak hasilnya untuk membantu dan mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Yang keempat yaitu file history, yaitu file yang menyimpan data yang telah disimpan dalam bentuk suatu periode waktu tertentu yang telah lampau. Biasanya file ini digunakan untuk menyusun laporan yang bersifat tetap. Seringkali suatu sistem memelihara informasi periode waktu tertentu. Contohnya saja, untuk menghasilkan laporan statistik yang lebih dari 1 bulan sehingga beberapa informasi harus dikumpulkan pada file riwayat hidup yang akan jarang diproses. Oke, yang kelima yaitu file cadangan. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database. Pada suatu saat tertentu, file ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Contohnya saja saat kita menggunakan aplikasi WhatsApp dan kita diminta untuk melakukan pencadangan penyimpanan. Contoh aplikasi DBMS. Sebelum kita melihat contoh aplikasi DBMS, kita harus tahu apa sih DBMS itu? DBMS atau Database Management System merupakan suatu sistem yang memungkinkan suatu database yang berisi dari puluhan hingga ribuan data diimplementasikan menjadi suatu sistem yang terintegrasi, sehingga pada akhirnya sistem tersebut bisa digunakan oleh user dengan mudah dan juga bermanfaat. Contoh aplikasi DBMS yang pertama yaitu adalah sebuah program aplikasi basis data komputer yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari
Microsoft Office. Aplikasi ini menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna. Microsoft Access adalah DBMS yang paling sering digunakan. Yang membuatnya populer adalah sudah include di bundle Microsoft Office Suite di kebanyakan laptop Windows dan Workstation. Microsoft merilis Microsoft Access 1.0 pada bulan November tahun 1992 dan dilanjutkan dengan merilis versi 2.0 pada tahun 1993. Kelebihan Microsoft Access yang pertama yaitu manipulasi tabel dan data sangat mudah dilakukan. Yang kedua, relasi antara tabel dapat dibuat dengan mudah. Ketiga, perintah SQL dapat diberikan. Yang keempat, dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman. Yang kelima, tersedia fasilitas untuk security data. Yang keenam, mampu menyimpan data dalam jumlah sangat besar, jauh lebih besar daripada Paradox. Kekurangan dari Microsoft Access yang pertama yaitu aplikasinya tidak free atau tidak gratis. Yang kedua, kurang begitu bagus jika diakses melalui jaringan. Oke, contoh aplikasi DBMS yang kedua yaitu MySQL merupakan salah satu vendor DBMS yang saat ini banyak digunakan oleh user dan juga programmer. Salah satu hal yang paling banyak membuat MySQL digunakan adalah karena statusnya yang open source alias gratis. Karena gratis ini maka banyak sekali sekolah ataupun universitas yang mengajarkan aplikasi berbasis MySQL ini kepada anak didiknya. MySQL sendiri pertama kali diciptakan dan juga dikembangkan pada tahun 1979 oleh seorang programmer bernama Mikael Wedenius yang berasal dari Swedia. Pada awalnya, MySQL dibuat dengan nama Unirect yang merupakan sistem pengolahan database sederhana. Kelebihan MySQL yang pertama yaitu MySQL merupakan multi-user. Yang kedua, dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lainnya. Yang ketiga, tidak perlu memiliki RAM yang besar. Yang keempat, yaitu software yang portable. Yang kelima, struktur tabelnya lebih fleksibel. Yang keenam, DBMS yang open source. Yang terakhir, tentunya performa yang sangat baik. Namun, MySQL juga mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu technical support yang kurang baik. Yang kedua, sulit diaplikasikan dengan database yang benar. Yang ketiga, tidak populer untuk aplikasi game dan mobile. Contoh aplikasi DBMS yang ketiga yaitu Oracle merupakan salah satu contoh DBMS yang sangat rumit namun memiliki banyak keunggulan. Database Oracle sendiri pertama kali mulai didirikan pada era 1977. Oracle saat ini sudah mencapai banyak generasi, di mana versi terakhir dan terbaru dari database Oracle ini berada pada versi 11. Oracle sendiri merupakan salah satu contoh database yang kompleks. Oracle memiliki beberapa kelebihan. Pertama yaitu memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan manajemen sistem database. Yang kedua, jumlah data dan juga angka yang di-handle sangat besar. Yang ketiga, dapat mengolah data dengan cepat dan akurat. Namun demikian, dengan spesifikasi dan juga fitur yang sangat tinggi, hal ini juga berdampak pada spesifikasi hardware. Database Oracle membutuhkan spesifikasi hardware dan fungsi CPU yang tinggi, lebih pas dan cocok
apabila diaplikasikan pada instansi atau organisasi atau perusahaan data yang lebih besar. Nah, itulah tadi pembahasan tentang 5 tipe file dan juga atau aplikasi DBMS. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.